Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan membawa info terupdate di seputar wilayah Tegal dan sekitarnya. Kali ini informasi datang dari Giat Bupati Tegal Dr. Anda Haja Umi Aziza di Pendopo Kecamatan Balapulang. Berlokasi di Pendopo Kecamatan Balapulang pada hari Kamis pagi tanggal 25 Maret tahun 2021 sebanyak 665 orang lanjut usia di Kabupaten Tegal mendapatkan bantuan sosial tunai jaminan hidup atau JADUP lansia dari Kabupaten Tegal sebesar Rp250.000 per bulan selama 1 tahun yang akan ditransfer melalui rekening virtual Bank Jateng. Penyaluran bansos khusus lansia di atas usia 70 tahun tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tegal Umi Aziza kepada 6 orang penerima manfaat di pendopo kantor Kecamatan Balapulang. Umi mengatakan jika bansos tersebut merupakan komponen 3J program jaminan sosial Pemkab Tegal yang terdiri dari jaminan rumah, jaminan kesehatan dan jaminan hidup untuk mengurangi beban pengeluaran warga miskin yang tidak terlayani pendanaan bansos pemerintah pusat maupun provinsi. Lewat sambutannya, Umi mengungkapkan jika tidak sedikit kelompok lansia dari warga miskin yang masih harus berjuang, bekerja memenuhi kebutuhan pokoknya di usia senja. Sementara yang sudah tidak lagi produktif karena keterbatasannya terpaksa mengandalkan belas kasihan tetangga dari lingkungan sekitar karena sudah tidak lagi memiliki saudara. Terlebih, lansia di atas usia 70 tahun ini lebih rentan sakit atau mengidap penyakit yang secara langsung mengancam kesehatan tubuh hingga berakibat kematian. Karena tidak lagi memiliki keluarga, tentunya mereka tidak bisa mengakses program Keluarga Harapan PKH. Sehingga melalui bansos JADUP lansia ini Pemkab Tegal berupaya membantu meringankan beban pengeluarannya, minimal untuk mencukupi kebutuhan dasarnya seperti pangan dan gizi, kata Umi. Umi mengakui, tidak seluruh lansia terlantar dan non-produktif ini dapat terlayani bansos JADUP maupun PKH yang jumlahnya mencapai 7.597 orang. Dirinya pun mengimbau agar kepala desa bisa ikut serta mengalokasikan dana desanya untuk menjamin kebutuhan pangan lansia terlantar, termasuk perawatan dan perlindungan kesehatannya yang memadai. Selain peran pemerintah desa, kepedulian sosial dari orang-orang sekitar ataupun pihak lain sangat diperlukan agar lansia ini dapat menikmati kehidupannya secara baik, layak dan bermartabat. Sehingga harapan sejahtera, sehat, sentosa pada usia lanjut ini bisa diwujudkan, ungkapnya. Bagian dari program pemerintah, di mana program ini diarahkan untuk para orang tua, membantu orang tua yang usianya di atas 60 tahun, sudah tidak produktif dan tidak punya keluarga yang mengurusi hidupnya ya, memang sudah tidak punya siapa-siapa, tidak bisa bekerja. Tadi jumlahnya ada 7.957 warga yang seperti ini sudah terdata betul. Akan tapi kami baru mampu memberikan 665 jaminan hidup. Nah, harapan kami tentunya pemerintah desa melalui dana desanya itu bisa diarahkan ke sana ya, agar yang tersisa dari 7.957 kan baru 665 ya. Masih banyak ya, bisa kita selesaikan bersama-sama melalui pemerintah desa. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati menyampaikan jika bansos LADUP lansia tersebut diberikan kepada lansia terlantar dan tidak produktif yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Tegal. Adapun alokasi pendanaan bansos JADUP lansia ini berasal dari APBD Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar Rp1,99 miliar. Nurhayati menjelaskan jika penyaluran bansos tersebut akan dilakukan melalui transfer rekening virtual Bank Jateng Cabang Slawi setiap 2 bulan sekali. Adapun pencairan perdana akan dilakukan pada tanggal 29 sampai dengan tanggal 31 Maret tahun 2021 yang didampingi oleh pendamping lansia. Pendamping lansia ini sebelumnya telah bekerja memverifikasi dan menvalidasi data sasaran dengan melakukan kunjungan langsung rumah lansia calon penerima bansos dan melaporkannya ke Dinas Sosial Kabupaten Tegal. Selanjutnya, tugas pendamping lansia ini adalah melakukan advokasi sosial dan pendampingan pemanfaatan dana bantuan, termasuk memberikan dukungan pada keluarga atau kerabat penerima bantuan. Ditanya soal mekanisme pencairan bantuan, Nurhayati mengatakan jika pihaknya mendamping proses pencairan rekening virtual penerima manfaat di Bank Jateng oleh pendamping lansia sebelum diserahkan ke lansia dampingannya dalam bentuk uang tunai.
Lebih lanjut disampaikan jika setiap satu orang lansia hanya dapat menerima bansos jaduk 1 kali dalam 1 tahun anggaran dan pada tahun berikutnya tidak dapat diusulkan kembali. Sedangkan untuk penghentian penerima bansos dapat dilakukan apabila penerima bantuan meninggal dunia atau pindah domisili keluar wilayah Kabupaten Tegal. Berapa ya? Ini bantuan untuk tahap pertama cair. Kemarin kan direfocusing tahun 2020, jadi baru dicairkan tahun 2021. Nilainya tadi 1.998 juta untuk 667. Tadi kan ada yang meninggal sih ya. 29 ya. Okay. Kemudian data yang di kami PMKS tadi 7.957 BNPA per desa ada. Jadi di operator desa kita sudah share masing-masing kalau misalnya desa akan mengalokasikan dari APBDes, BND-nya sudah ada. Itu datanya kita sudah punya. Datanya sudah punya. Perbudnya juga ada, Perbud 87 tahun 2018, penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui APBDes. Jadi memungkinkan apabila desa membackup juga penganggaran untuk bantuan jaduk ini untuk lansia di wilayahnya masing-masing. Harapannya nanti bisa sinergi untuk bisa mengentaskan indikator kinerja dari standar pelayanan minimal lansia terlantar di Kabupaten Tegal. Ini dari sekian desa itu di Kabupaten Tegal sudah ada yang mengalokasikan untuk lansia nggak? Belum sama sekali. Kalau untuk difabel sebagian sudah Bu. Untuk difabel ada, tinggal yang lansia ini kita menggugah untuk bisa ikut menganggarkan. Jadi memang PR bersama-sama, tetapi kita terus sosialisasikan melalui jejaring kami, ada relawan, pendamping, fasilitator SLRT, kemudian juga ada pendamping PKH. Dari PKH juga ada yang komponen lansia yang mendapatkan bantuan dari PKH, tetapi juga tidak banyak, karena verifikasinya kan di atas 70 tahun kalau yang dari PKH. Jadi PKH komponen lansia itu. Kemudian kalau yang ini kan berarti praktis lansia yang memang terlantar, kita verifikasi tidak ada keluarga, kemudian hidup sebatang kara dan tidak ada yang memelihara. Karena APBDes itu kan ada komponen pendapatan desa, ya. Bukan dari APBDes lebih luasnya. Ya, kalau dari desa itu besarannya disamakan dengan? Ya sebaiknya begitu sama, 250 supaya ya tidak menimbulkan kecemburuan. Ya, Bu, sebelumnya berarti tahun 2019 ya Bu kan ya? Iya, diverifikasi sama. Kemudian kita melalui verifikasi lagi, yang meninggal digantikan. Nah, terakhir kemarin tahun 2020 verifikasi, karena waktu itu direfocusing Ibu, jadi kita baru menganggarkan di awal tahun 2021. Karena anggarannya lumayan gede, hampir 2 miliar. Kemarin kan banyak jaring pengaman sosial ya. Kalau semuanya ya kira-kira 25 miliar, iya. Mampu. 7.000 itu ya Bu? Iya. Bertahap. Tinggal ngitung kan 7.957 hampir 8.000. Kalau dikalikan 250 kali 20 12 miliar. Belum lagi untuk yang lain-lain. Iya. 12. Ini juga ada pendamping jaduknya. Jadi mereka nanti 10 orang lansia didampingi 1 orang pendamping, termasuk mendampingi kaitan layanan kesehatan, misalnya butuh KIS atau butuh periksa. Tadi juga Pak Bu Dokter Kepala Puskesmas menyampaikan ada sedikit persoalan mengantar pada saat nanti COVID Bu vaksin, nanti dari kami relawan menyediakan untuk mengantar jemput dengan kendaraan dari ini ambulan, Tasismu sama GST Bu bersama-sama dengan kepala desa tadi yang belum sempat divaksin karena kesulitan mobilisasi. Jadi mudah-mudahan sinergitas ini bisa terbangun terus-menerus. Demikian sahabat Hadi Utami, untuk informasi terupdate kali ini yang datang dari kegiatan Bupati Tegal dalam rangka sosialisasi dan penyerahan secara simbolis bantuan sosial jaminan hidup lanjut usia atau jaduk lansia, semoga dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi lansia yang mendapatkannya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.